Ini siapa yang setuju KPAI dibubarkan aja, nggak guna. Ya. Nih kocak nih, KDM minta KPAI ikut. Bubarkan saja itu. Tugas kami hanya pengawasan, nggak guna. Dia nih, saya sudah sampaikan berulang kali, tugas kami melakukan pengawasan. Bacot mulu, nggak ada action, nggak guna. Woi Mariati, Solihah, kocak. Jangankan untuk anak ratusan orang, satu anak pun akan direspon oleh KPAI. Yang benar. Gimana dengan kasus seperti kalian? Kenapa diam? Setiap tahun ada aja korbannya. Kenapa kasus pelecehan seksual yang ada di pesantren kalian nggak pernah naik ke permukaan? Kocak, kemana lu dari tahun 2024 ini? Kenapa bisa terungkapnya baru sekarang? Kemana lu KPAI? Lembaga kocak, gimana ini guru ngaji cabulin 16 santri TPA korban disumpah Al-Quran. Ya. Kenapa kalian fokusnya ke barat militer? Di sana mereka nggak dilecehin seperti ini di pesantren. Tahun 2024 aja dari Januari sampai Agustus sudah ada 100 anak jadi korban kekerasan seksual di pesantren. Mana itu juga kan? Ya, betul. Orang cuma doang kok, baca doang, ada action. KPAI, Komite Perlindungan Anak Indonesia, masih jadi perbincangan yang seru di kalangan netizen Indonesia. Kenapa? Karena keberadaannya itu wujud kal adam. Ada tapi seperti tidak ada. Ya maksudnya lembaganya ada, mengatasnamakan perlindungan, tetapi ketika ditanya kerja kalian itu apa sih? Dan sungguh membagongkan dan tidak sesuai harapan jawabannya ternyata. Mereka mengatakan bahwa tugas kami hanya mengawasi. Dan ketika mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang jelas-jelas sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tetapi kritiknya itu gak masuk akal. Bahkan banyak yang salah, tidak sesuai data. Seperti mengatakan Aura itu 16 tahun di bawah umur. Padahal Aura udah 19 tahun mau 20 tahun. Dan mungkin sekarang 20 tahun. Nah ini sangat-sangat miris sekali. Banyak sekali lembaga, bukan hanya KPAI ya. Ada yang lainnya juga yang cuma mengawasi. Dan ketika ditanya, mari bersama-sama memberikan solusi terbaik bagi masalah-masalah yang ada. Mereka menjawab hanya memberikan pengawasan. Ini yang dirasakan oleh masyarakat, lembaga seperti ini itu gak guna, harusnya bubarkan saja. Itu yang diinginkan oleh para netizen dan masyarakat ya kebanyakan ya. Karena ini negara demokrasi di mana masyarakat itu berdaulat. Ya, apa yang dirasakan oleh masyarakat, aspirasi-aspirasi masyarakat seharusnya itu yang harus dimunculkan, yang harus diprioritaskan. Ya, kalau masyarakat ingin DPR bubar-bubar, tinggal demo atau apalah. Ingin KPAI bubar-bubar, Komnas HAM bubar-bubar, silakan dibubarkan saja oleh masyarakat ya. Karena gak guna sekali ya. Nah, dalam hal ini saya juga sepakat bahwa KPAI itu mending dibubarkan saja. Karena hanya menghambat kemajuan-kemajuan ya program yang sudah benar-benar dirasakan baik oleh kalangan menengah ke bawah, dan memang bagi menengah ke atas itu susah untuk dikorupsi nepotisme dan kolusi nepotisme ya, seperti itu. Nah, dalam hal ini, dalam pandangan politik juga, lembaga-lembaga yang hanya memberikan pengawasan, tidak memberi solusi, apalagi action, itu potensinya bisa disusupi oleh kepentingan-kepentingan politik dari oposisi atau pembenci pemerintah dalam upaya menggulingkan kestabilan pemerintah. Ya itu potensinya. Kita juga masyarakat sudah pintar zaman sekarang itu ya, dapat informasi dari sana sini ya. Nah, dalam hal ini bagaimana kemudian para netizen, puluhan sampai ribuan netizen Indonesia ini menginginkan KPAI dibubarkan. Agar tidak penasaran, langsung saja kita tonton pada video berikut ini. Cek hidot. Seksual yang ada di pesantren kalian nggak pernah naik ke permukaan. Kocak, kemana lu dari tahun 2024 ini? Kenapa bisa terungkapnya baru sekarang? Kemana lu KPAI? Lembaga kocak, gimana ini guru ngaji cabulin 16 santri TPA korban disumpah Al-Quran. Ya. Kenapa kalian fokusnya ke barat militer? Di sana mereka nggak dilecehin seperti ini di pesantren. Tahun 2024 aja dari Januari sampai Agustus sudah ada 100 anak jadi korban kekerasan seksual di pesantren. Mana itu juga kan? Ya, betul. Orang cuma doang kok, baca doang, ada action. Diwawancara oleh wartawan Tempo ya kan, menanyakan bahwa KPAI meminta ini dievaluasi. Saya katakan begini deh, sebaliknya jangan sibuk ngurusin saya dan jangan sibuk ngurusin orang yang lagi ngurusin orang. Nah, ya, jangan sibuk ngurusin orang yang lagi ngurusin orang gitu ya. Tentu diurus, jangan terus-terusan orang yang diurus dikomentarin, dikritik, terus kemudian terus-terusan dicari salahnya apa. Nyari anak-anak yang udah diurus, yang tuh dengerin tuh di jalanan. Maksud saya gitu, udah deh ini mah urusan saya, lagi diurus kayak gini loh Bu. Kan kita marah kadang-kadang. Kita lagi ngurus ini, orang sibuk mengkritik, tapi jangan kritik pada sesuatu. Sedangkan di sebelah sana yang tidak terurus banyak. Udah deh kamu itu. Iya, betul. Kalau di kita ini, kalau orang lagi ngurus sesuatu ribut, tapi kalau orang dia menjadi omong. Makanya saya tadi ke wartawan Tempo itu, saya katakan harusnya, saya bilang kan, sekarang itu yang dikritik itu adalah para pemimpin yang diam. Ya, tuh, dengerin tuh. Anak mabuk nggak ada tindakan, minuman keras beredar di mana-mana. Iya. Itu yang dikritik, jangan yang lagi sibuk, lagi kerja dikritik, dan itu biasa dalam terminologi kehidupan kita begitu. Di rumah, sering dimarahi oleh orang tuanya, itu yang terjadi. Nah,
Dengerin coy, jangan masalahnya kritik doang lo. Ya kan? Makan keasinan makan asin, nyetrika nggak rapi. Kamu nih gimana nyetrika nggak bener? Nyuci nggak bersih. Kamu nih nyuci nggak bener. Yang enak tuh yang tidur. Iya. Daripada yang tidur, bukan yang kerja. Secara makro diganti dengan bentuk dan pendekatan yang lain, bukan dengan tentara tetapi membangun sebuah komunitas namanya asrama anak Indonesia Unggul atau kampung anak negeri, kira-kira. Jadi berasrama, dan itu bukan sementara waktu tapi seterusnya sambil memperbaiki apa yang menjadi. Nah, jadi begitu ya. Tadi disampaikan juga oleh mantan Jenderal TNI ya, mengatakan bahwa banyak program-program yang ada di Indonesia, terutama di Jawa Barat, yang sekarang lagi viral itu terkait program KDM yang mengirimkan anak natskal ke barak militer, itu banyak dipuji oleh negara-negara luar, bukan hanya satu negara yang memuji Indonesia. Tetapi mengapa di dalam ini elit-elit malah mengkritis dan seolah-olah nyinyir terhadap program-program yang ada. Ini yang menjadi pertanyaannya adalah, coba yang mengkritik itu siapa saja dan tanya solusi apa yang lebih baik daripada itu. Dan mereka ketika ditanya solusinya, tentunya mereka itu selalu mengelak dan tetap jawabannya ke situ-situ saja. Terus mengembalikan anak natskal itu kepada orang tua, meningkatkan cara didiknya di keluarga. Itu seolah-olah pendapat mereka itu dipaksakan masuk di akal masyarakat. Dan tentunya masyarakat sebagai orang tua anak jelas-jelas berkali-kali mengatakan, anak saya itu sudah tidak bisa saya didik, saya sudah pasrah dengan anak ini, makanya saya mengirimkan anak ini kemana, kayak ke pesantren, ke barak, atau kemana aja. Lagian program barak militer ini juga lentur. Ya maksudnya orang tuanya nggak dipaksa oleh pemerintah, yang mana orang tuanya itu MOU, tanda tangan sebagai suatu sikap bahwa dengan sukarela orang tua itu mengirim anaknya ke barak militer, dan ditanya juga anaknya mau atau tidak, gitu kan. Nah, jadi saya perhatikan dan beberapa netizen lainnya, bahkan masyarakat sangat-sangat jenuh sekali, sangat-sangat menjengkelkan dan gedeg banget melihat kelakuan KPAI yang terus menyerang Kang Deddy Mulyadi dengan program Kang Deddy Mulyadi yang bagus. Ini hampir sama pergerakan KPAI itu dengan Pak Ono Surono, dengan Komnas HAM, dan tentunya narasi-narasi yang dikeluarkan oleh Aura Cinta. Hampir sama semuanya. Dan mereka itu punya alasan-alasan yang memang dibahasakannya dengan bahasa yang rapi, tetapi kalau dipikir-pikir ulang lagi, dangkal sekali apa yang mereka lakukan, tidak lain dan tidak bukan. Kalau kita berpikir dan mencermati dengan dalam, mereka itu hanya satu oposisi yang memang sakit hati, kemudian diluapkan ke dalam suatu kritik yang sebetulnya kritik itu akan menjadi blunder bagi mereka sendiri. Blundernya apa? Mereka semakin dibenci oleh masyarakat, mereka semakin dibenci oleh netizen, dalam hal ini netizen sebagai masyarakat di media sosial, tetapi itu nyata manusia ya. Maka dari itu, ini negara berdaulat, masyarakat berdaulat. Kalau masyarakat mau KPAI bubarkan, bubarkan saja. Kalau masyarakat mau DPR bubarkan saja. Ya, toh ini adalah negara demokrasi. Maka dari itu kami mengharapkan dukungan dari masyarakat ya. Apabila masyarakat merasa ada manfaat dari program ini, suarakan. Apa alasannya? Apabila tidak ada manfaat dari organisasi ini, suarakan apa alasannya gitu kan. Ini cukup pers, dan kita menyikapi negara demokrasi ini dengan penuh kritik tanpa ada nyinyiran. Loh, siapa yang selalu menyinyir gitu sampai bahkan seorang pemimpin dibuat karikatur menghinakan pemimpin ya? Kelompok mana itu yang selalu nyinyir kepada pemimpinnya? Dalam ajaran Islam sendiri mengatakan bahwa man ahana amirahu ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemimpinnya, maka Allah sendiri akan menghinakannya. Nah, kita menghina pemimpin kita, apalagi membuat karikatur gitu kan, kita sendiri akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau bisa kita jangan menghina pemimpin di medsos. Kita itu haruslah kalau bisa datang kepada dia atau kepada kepanjangan tangannya gitu, memberikan saran atau apalah gitu ya. Nah, bagaimana menurut kalian terkait KPAI? Apakah kalian setuju KPAI dibubarkan atau tetap dijalankan saja ya dengan program-programnya yang nggak jelas, cuma mereka itu mengawasi saja? Silakan dicatat di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.